Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan zat makro dan mikro. Saya Dinda Natasha Tamepe Setiawan dan rekan saya Fatia Amalia Tahira. Pengertian ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan. Zat gizi adalah ikatan kimia yang digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuh. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Berdasarkan fungsinya, zat gizi digolongkan ke dalam triguna makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber zat tenaga, yaitu padi-padian dan umbi-umbian, serta tepung-tepungan seperti beras dan jagung. Makanan yang mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sumber zat pengatur, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. Yang ketiga, sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Makanan zat pembangun yang berasal dari hewan adalah telur, ikan, daging, dan ayam. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Selanjutnya, macam-macam zat gizi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada zat gizi makro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat makro terdiri atas karbohidrat, protein, lemak. Yang kedua ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit. Zat gizi mikro menggunakan satuan miligram. Zat mikro terdiri atas vitamin dan mineral. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Setiap 1 gram karbohidrat dapat memberikan sumbangan energi sebesar 4 kcal. Dalam tubuh manusia, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama dari tumbuhan. Struktur kimia. Unsur-unsur karbohidrat: karbon, tabel periodiknya C, hidrogen, tabel periodiknya H, oksigen, tabel periodiknya O, formula umum CnH2nOn. Selanjutnya ada klarifikasi karbohidrat. Karbohidrat menjadi 3 bagian, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. Monosakarida contohnya seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa. Disakarida contohnya maltosa, laktosa, sukrosa. Polisakarida ada yang tercena dan tidak tercena. Yang tercena yaitu pati, dekstrin, polimer, glukosa. Yang tidak tercena selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin. Fungsi karbohidrat yaitu sumber energi bagi tubuh, terutama otak dan susunan syaraf, simpanan energi dalam bentuk glikogen, pemberi rasa manis makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, pengatur peristaltik usus, dan pemberi muatan pada sisa makanan. Fungsi lain dari karbohidrat diantaranya sebagai sumber berikut. Yang pertama ada sumber energi, yang kedua ada protein sparer, yang ketiga ada regulasi metabolisme lemak, yang keempat ada karbohidrat tertentu atau disebut juga laktosa, berperan dalam membantu pertumbuhan. Yang kelima ada melancarkan ekskresi sisa makanan. Dan selanjutnya ada kecukupan karbohidrat. Menurut Hardiansyah dan Briawan, pada tahun 1994, kontribusi energi dari karbohidrat terhadap asupan energi disarankan 60-80%. Media Karya Nasional Pangan dan Gizi pada tahun 2004, secara umum komposisi energi dari karbohidrat adalah 50-65%. Lembaga Kanker Amerika menganjurkan makan 20-30 gram serat sehari. Defisiensi karbohidrat. Kekurangan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya kurang gizi. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kelebihan karbohidrat diantaranya adalah menurunkan asupan gizi lain, karies gigi, obesitas. Serat terlalu banyak menyebabkan mengganggunya penyerapan mineral. Mengonsumsi alkohol terlalu banyak menyebabkan menurunnya nafsu makan, mengganggu proses pencernaan dan penyerapan gizi.
Intoleransi laktosa menyebabkan diare dan kram perut. Protein. Protein merupakan komponen fungsional dan struktural utama sel-sel dalam tubuh sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lain. Semua enzim, zat pembawa atau disebut dengan karir dalam darah, matriks intraseluler, dan sebagian besar hormon tersusun atas protein. Protein menyusun sekitar 20% dari berat badan normal orang dewasa. Kualitas protein bervariasi dan tergantung pada komposisi asam amino protein dan daya cerna atau disebut digestibility. Protein hewan diperoleh dari telur, ikan, daging. Susu pada umumnya adalah protein berkualitas tinggi. Protein nabati diperoleh dari biji-bijian dan kacang-kacangan merupakan protein berkualitas rendah, kecuali kedelai dan hasil olahannya seperti tahu, tempe. Makanan cerna protein lebih 95% yaitu telur, daging sapi 98%, susu sapi dan kedelai 95%. Bila kacang-kacangan dan padi-padian dikonsumsi secara kombinasi, protein nabati dapat membentuk lebih lengkap. Struktur kimia. Unsur-unsur protein: karbon, tabel periodiknya C, oksigen, tabel periodiknya O, nitrogen, tabel periodiknya N. Nitrogen mencapai 16% dalam molekul protein. Selanjutnya, ada tabel klasifikasi protein. Ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan senyawa lain yang diklasifikasikan sebagai asam amino. Fungsi protein. Di dalam tubuh, protein memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu memperbaiki protein jaringan tubuh yang aus terpakai, atau katabolisme, membangun jaringan baru atau anabolisme, terutama pada periode pertumbuhan bayi, anak-anak, remaja, dan kehamilan. Sumber energi yaitu menghasilkan 4 kcal per gram protein. Berperan dalam berbagai sekresi tubuh seperti enzim dan hormon, mengatur proses osmotik dari berbagai cairan tubuh, atau jika kekurangan menyebabkan oedema, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dan jaringan-jaringan, atau sifatnya atmosfer protein sebagai buffer. Angka kecukupan gizi atau disingkat dengan AKG pada tahun 2014, pola kebutuhan protein per kilogram berat badan per hari meningkat pesat sampai akhir usia remaja. Kemudian konstan pada usia remaja dan dewasa yakni 0,66 gram per kilogram berat badan per hari. Angka kecukupan gizi atau disebut dengan AKG menurut Kemenkes. Di sini ada kelompok umur, berat badan, tinggi badan, energi, protein, lemak total, lemak omega 3, lemak omega 6, karbohidrat, serat, air. Di sini kelompok umurnya ada bayi atau anak, ada kelompok umur laki-laki, ada kelompok umur perempuan, ada kelompok umur kehamilan, dan ada kelompok umur menyusui. Bisa dilihat dalam tabel ini. Dan di sini ada definisi dan kelebihan protein. Ada kwashiorkor, kekurangan kalori protein, disingkat dengan KKP, busung lapar, dan obesitas. Lemak. Peneliti menyebutnya dengan lipida, masih yaitu lemak atau minyak. Lemak sifatnya tidak larut air dan merupakan sumber energi yang paling tinggi. 1 gram minyak sama dengan 9,3 kcal. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak menyediakan medium untuk penyerapan vitamin-vitamin larut seperti vitamin A, D, E, K. Di dalam makanan, lemak berfungsi sebagai pelezat makanan, sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan berlemak. 1 gram lemak dapat memberikan sumbangan energi sebesar 9 kcal. Lemak dan minyak berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia, meningkatkan jumlah energi, serta menambah lezatnya suatu hidangan. Klasifikasi lemak.
komposisi kimia, lemak sederhana menjadi lemak netral, ester asam lemak. Lemak majemuk menjadi fosfolipid, lipoprotein. Lemak turunan menjadi asam lemak, sterol, dan lain-lain. Fungsi lemak yaitu sumber energi, pelindungan organ tubuh, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, penghasil asam lemak esensial, carrier atau pembawa vitamin larut dalam lemak. Fungsi lainnya pemberi cita rasa, pengemulsi. Defisiensi dan kelebihan lemak. Defisiensi lemak dalam tubuh akan mengurangi ketersediaan energi dan mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein. Defisiensi asam lemak akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan, terjadinya kelainan pada kulit, umumnya pada balita, terjadi luka eczematos pada kulit, obesitas, peningkatan kadar lemak darah, penyakit kanker. Sumber lemak. Bahan makanan di sumber lemak ini ada minyak kacang tanah, lemak sapi, margarin, kacang tanah kupas, kelapa tua, daging, tepung susu, daging sapi. Kandungan lemak pada minyak kacang tanah ini 100,0, lemak sapi 90,0, margarin 81,0, kacang tanah kupas 42,8, kelapa tua daging 34,7, tepung susu 30,0, daging sapi 14,0, dan yang selanjutnya ada bahan makanan mie kering. Kandungan lemaknya ada 11,8, telur ayam 11,5, susu kental manis 10,0, alpukat 6,5, ikan segar 4,5, durian 3,0, beras setengah giling 1,1. Defisiensi zat makro. Kekurangan zat makro dapat menyebabkan seseorang mengalami kwashiorkor, marasmus, dan kekurangan energi dan protein. Hal ini tentu saja menyebabkan fungsi tubuh secara keseluruhan menjadi terganggu. Tak hanya itu, jika seorang mengalami kelebihan zat makro, maka akan mengalami obesitas, diabetes, mellitus tipe 2, penyakit jantung koroner, stroke, serangan jantung, dan berbagai penyakit metabolik lainnya. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini didefinisikan sebagai zat organik yang diperlukan dalam jumlah relatif kecil. Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen yang lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme pertumbuhan dan perkembangan bekerja secara normal. Vitamin penting untuk pertumbuhan normal serta pemeliharaan kesehatan. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Vitamin larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, K. 2. Vitamin larut dalam air terdiri dari vitamin B kompleks yang dibedakan menjadi 8 jenis vitamin, yaitu vitamin B1 atau disebut dengan tiamin, vitamin 2 disebut dengan niacin, vitamin B5 disebut dengan pantostetnik acid, vitamin B6 bisa disebut dengan piridolasin, vitamin B7 bisa disebut dengan biotin, vitamin B9 disebut juga folat, vitamin B12 disebut dengan kobalamin, dan vitamin C pangkat 8. Fungsi vitamin yaitu 1. Vitamin secara umum lebih berperan sebagai zat pengatur keberlangsungan berbagai proses dalam tubuh. 2. Vitamin berperan sebagai bagian dari enzim, koenzim untuk mengatur proses metabolisme karbohidrat, lemak, maupun protein dalam tubuh. 3. Terutama vitamin yang bersifat sebagai antioksidan banyak berperan dalam mempertahankan berfungsinya berbagai jaringan tubuh. 4. Jenis-jenis vitamin tertentu juga berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. 5. Vitamin membantu pembuatan senyawa-senyawa kimia seperti hormon. Selanjutnya, ada angka kecukupan gizi atau disebut dengan AKG menurut Kemenkes. Di sini ada kelompok umur,
vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, dan yang lainnya. Di sini ada kelompok umurnya ada bayi atau anak, laki-laki, perempuan, hamil, dan yang terakhir menyusui. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sumber paling banyak dalam mineral makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat dalam makanan nabati. Menurut jenisnya, mineral dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, mineral organik. Mineral organik merupakan mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita. Dapat diperoleh melalui makanan yang dikonsumsi seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta vitamin tambahan. Yang kedua ada mineral anorganik. Mineral anorganik merupakan yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya seperti timbal hitam, iron oxide atau besi teroksidasi, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia. Berdasarkan kebutuhan tubuh, mineral terdapat dalam dua jenis, yaitu 1. Mineral makro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Mineral makro terdapat lebih dari 0,01% di dalam tubuh. Yang kedua, mineral mikro. Mineral mikro diperlukan tubuh kurang dari 100 mg per hari, dan untuk penyusun tubuh diperlukan kurang dari 0,01% dari berat badan total. Dan selanjutnya ada tabel klasifikasi mineral, ada mineral makro, dan ada persen berat badannya. Dan di sini juga ada mineral mikro dan ada persen berat badannya. Fungsi mineral. Secara umum, fungsi mineral adalah yang pertama ada menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang kedua ada katalis reaksi atau reaksi biologis. Yang ketiga ada berperan dalam metabolisme. Yang keempat menolong pembuatan antibodi. Yang kelima menjaga keseimbangan air. Yang keenam transmisi impuls syaraf. Yang ketujuh mengatur kontraksi otot. Yang kedelapan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Di sini ada tabel angka kecukupan gizi atau AKG. Di sini ada kalsium, fosfor, magnesium, besi, iodium, dan yang lainnya. Lalu di sini ada kelompok umur, bayi atau anak, laki-laki, perempuan, kemudian wanita hamil, dan wanita menyusui. Bisa dilihat ya di tabelnya. Defisiensi zat mikro. Kekurangan atau defisiensi zat mikro beresiko menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kekurangan vitamin A yang dapat menyebabkan masalah pada penglihatan, kekurangan zat besi beresiko anemia, kekurangan iodine bisa mengakibatkan goiter, pembekakan kelenjar tiroid, dan kekurangan vitamin bisa beresiko menyebabkan beri-beri. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.